Assalamualaikum, halo reviewers, selamat datang di channel RBTV, channel review film yang tak ada duanya. Kali ini RBTV akan membahas sebuah film Thailand yang tentunya akan sangat menarik. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian dapat terus update video terbaru seputar channel RBTV. Oke reviewers, tanpa banyak basa-basi lagi, jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, cari posisi ternyaman, dan selamat menyaksikan. Film yang berjudul Bad Genius ini disutradarai oleh Nattawut Phonpiriya dan resmi dirilis pada tahun 2017. Dengan 4 aktor utama di film ini yaitu Lin, Beng, Grace, dan Pat. Diawali dengan seorang gadis bernama Lin bersama ayahnya yang sedang mendaftar di sebuah sekolah menengah ke atas. Dan ini adalah kepala sekolahnya. Di awal film kita langsung dibuat terkagum-kagum dengan kepintaran si Lin yang langsung mengkalkulasikan biaya yang harus dikeluarkan oleh ayahnya jika ia harus bersekolah di sekolah tersebut. Dan itu akan cukup menguras tabungan mereka. Hingga akhirnya, Lin harus mempertimbangkan kembali jika ia harus bersekolah di sana. Namun karena kepala sekolah sudah terlanjur menyukai Lin dengan sederet prestasi yang sudah dikumpulkan oleh ayahnya, akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk memberikan biaya gratis untuk setiap semesternya kepada Lin. Dan tidak hanya itu, Lin juga diberikan program makan gratis selama ia bersekolah di sana. Kemudian pada saat sesi perfotoan, Lin tiba-tiba dilabrak oleh seorang wanita yang tidak lain bernama Grace. Ya, itu awal mula Lin dan Grace berkenalan. Grace sendiri diceritakan dalam film ini memiliki karakter yang periang, mudah bergaul, namun agak sedikit telmi dalam bidang matematika. Singkat cerita, pada saat mereka berdua di perpustakaan, Grace bercerita bahwa sekolah baru saja mengeluarkan sebuah peraturan baru, di mana untuk menjadi prioritas sekolah, murid harus memiliki IPK minimal 3,2. Karena Grace ini murid yang tell me, maka tentunya ia akan sangat kesulitan mendapatkan IPK yang sesuai dengan standar sekolah. Lin pun berinisiatif untuk mengajari Grace terkait soal matematika yang diberikan oleh gurunya. Dan di sini, Grace meminta agar Lin menjadi guru tetapnya. Lin pun mengiyakan keinginan Grace tersebut. Kemudian scene pun berpindah saat mereka sedang mengerjakan sebuah soal ujian. Lin yang menyadari bahwa soal yang mereka kerjakan adalah soal yang sama saat Lin mengajari Grace, otomatis ini sudah pasti isi banget. Namun, karena Grace adalah orang yang tell me, maka sudah jelas ia tidak akan mengetahui soal tersebut. Berhubung karena Lin sudah mengiyakan untuk membantu Grace, ia pun menyalin semua jawaban soal tersebut pada sebuah penghapus untuk dicontek oleh Grace. Singkat cerita, nilai pun keluar dan akhirnya Grace mendapatkan nilai IPK 3,8 yang tentunya sudah melampaui peraturan sekolah. Grace pun sangat bahagia. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Grace pun mengajak Lin ke rumah pacarnya untuk bersenang-senang. Ini sendiri adalah Pat. Pat adalah seorang murid yang tidak cerdas namun sangat tajir di sekolahnya. Dan di sini Pat mengetahui alasan Grace bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Hal ini diketahui Pat karena Grace memberitahunya jika ia mendapat contekan dari bu guru Lin ketika ujian. Seketika Pat menawarkan kepada Lin untuk memberikan contekan padanya juga saat ujian yang tentunya tidak gretongan. Pat akan membayar Lin sebesar 1,2 juta per mata pelajaran untuk satu semester. Dan dalam satu semester ada 13 mata pelajaran yang akan diujikan. Tidak hanya itu, Pat juga ingin agar Lin bisa memberikan contekan kepada 5 orang temannya. Dan itu akan dikalikan juga sehingga jumlah yang akan diterima oleh Lin sekitar 96 juta per semester. Bagong, nyesel gue dulu goblok. Kemudian scene pun berpindah saat Lin sedang memainkan piano di rumahnya.
ia menemukan metode untuk memuluskan bisnisnya, di mana ia membagikan jawaban kepada Pat dan teman-temannya. Dan akhirnya, Lin pun mulai membicarakan metode yang akan digunakan ketika ujian, yaitu dengan menggunakan sandi ketukan jari yang bernada dasar A, B, C, dan D. Lin juga mengatakan bahwa metode ini dijamin aman dan tidak akan mudah untuk diketahui. Singkat cerita, metode belajarnya sukses dan berhasil membuat orang lain untuk ikut bergabung dengannya. Kemudian Sin berpindah pada seorang murid pria kelas A yang bernama Beng. Beng merupakan murid pekerja keras, tidak sombong dan rajin menabung. Ia juga mempunyai kelebihan dalam sebuah hafalan. Singkat cerita, Lin dan Beng menjadi satu tim dalam event Genius Teen dan mereka berhasil memenangkannya. Lalu mereka berdua dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahukan kepada Beng dan Ling bahwa kedutaan Singapura memberikan jatah beasiswa. Namun sayangnya, sekolah hanya diberi satu slot saja, dan di sini Lin dan Beng harus bersaing untuk memenangkan beasiswa tersebut. Kemudian pada saat perjalanan masuk kelas, Beng ditemui oleh sahabatnya yang bernama Tong. Di sana, Tong meminta agar Beng mau memberikan contekan kepadanya saat ujian. Dikarenakan Tong ini adalah murid yang tidak terlalu cerdas dan kesulitan memahami sandi contekan dari Lin, Tong pun menawarkannya kepada Beng. Jika ia mau memberikannya contekan, Tong akan membayarnya sebesar 1,2 juta. Dan dikarenakan si Beng adalah murid yang jujur, pandai, dan rajin menabung, jadi Beng menolak sogokan tersebut. Kemudian ujian pun berlangsung. Ketika telah selesai mengerjakan ujian, Beng memberitahu Lin agar berhati-hati dengan Tong, karena si Tong telah mencontek Lin yang ada di sebelahnya. Namun karena Lin dan Tong ini sedang berbisnis, jadi Lin santuy aja dan tetap memberikan jawaban kepada Tong. Singkat cerita lagi, karena si Tong ini tidak mengerti sandi Norsi Lin pun menukar lembar kertas ujiannya dengan Tong. Singkat cerita lagi, ujian pun berakhir. Awalnya Lin, Grace, dan Pat baru saja bergembira atas keberhasilannya. Namun, disinilah awal masalah dimulai. Lin dipanggil oleh kepala sekolah bersama dengan Tong, yang ternyata di sana sudah ada si Beng yang melaporkan bahwa Tong telah mencontek pekerjaan si Lin. Namun, tiba-tiba si pengawas ujian datang dan memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa kertas ujian mereka telah ditukar. Hal tersebut diketahui karena dalam soal ujian terdapat dua tipe soal, yang tentunya soal si Lin dan Tong pasti berbeda. Dan akhirnya kepala sekolah mengundang ayahnya Lin untuk datang ke sekolah. Dan disinilah semua bisnis contekan Lin mulai terbongkar. Dan dengan berat hati, kepala sekolah harus mendiskualifikasi Lin dari beasiswa Singapura. Ayah Lin pun merasa kesal sekaligus sedih karena merasa telah gagal mendidik Lin menjadi anak yang jujur. Singkat cerita, Lin pun diajak Grace untuk bertemu kembali. Grace meminta bantuan kepada si Lin karena orang tua dari Pat telah mempercayai Grace mengapa akhir-akhir ini Pat memperoleh nilai bagus dalam ujiannya. Orang tua Pat ingin anaknya berkuliah di luar negeri, tepatnya di Boston, dan orang tuanya ingin Grace ikut dengannya. Tetapi karena nilai ujian Pat pada semester sebelumnya yang hancur, akhirnya Pat disuruh untuk ikut ujian stage oleh ayahnya. Ujian stage sendiri adalah jalan pintas untuk kuliah di luar negeri. Tetapi itu akan sangat sulit bagi si Grace dan Pat tanpa bantuan Lin. Hingga akhirnya Grace menawarkan Lin kesepakatan jika ia membantu Pat, ia akan dibayar sebesar 240 juta. Bagong Geloy bisa beli Indohome serumah. Oke, lanjut. Awalnya, Lin hampir menolaknya hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk memuluskan bisnis tersebut. Dikarenakan karena ujian stage ini akan dilaksanakan di waktu yang sama di seluruh negara, dan sedangkan perputaran waktu di setiap negara ini berbeda-beda, seperti di Australia dan Thailand yang memiliki selisih waktu sekitar 4 jam. Dan itu akan dijadikan peluang bagi si Lin untuk on the way ke Sydney lebih awal dan membocorkan jawabannya. Lalu setelah itu, Lin akan mengirimkan jawaban kepada Pat, karena di setiap negara yang menyelenggarakan stage memiliki ujian yang sama. Dan bukan hanya itu, Lin juga kembali membuka peluang bisnisnya secara besar-besaran dengan cara merekrut setiap siswa yang ikut ujian stage dengan rencana yang sudah disusun tadi.
Dan Pat pun bertanya pada Lin, bagaimana kamu akan mengirimkan jawabannya? Apakah akan ditulis? Dan Lin pun menjawab jika ia akan menghafalnya lalu mengirimkannya lewat handphone. Tetapi di sini Lin memiliki kendala. Karena soal Stitch terlalu banyak, maka ia hanya mampu menghafal setengahnya. Dan di sini Lin membutuhkan bantuan seseorang untuk melancarkan rencananya. Kemudian scene pun berpindah kepada si Beng yang sedang mengantarkan laundry pesanan langganannya. Jadi, Beng ini memiliki usaha laundry kecil-kecilan milik ibunya. Dan esoknya ia akan melaksanakan ujian beasiswa Singapura. Namun, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang. Dan 2 orang turun dari mobil itu dan langsung menghampiri Beng lalu memukulinya. Dan pada saat Beng terbangun, ia sudah berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Scene pun berganti kepada Tong, Pat, Lin, dan Grace yang sedang membicarakan terkait rencana ujian Stitch-nya. Mereka harus mengumpulkan 30 klien dan kebetulan si Tong memiliki grup Stitch dan mereka akan diajak Tong untuk bergabung dalam bisnis Lin. Di tengah-tengah perbincangannya, si Tong mengetahui kejadian apes yang menimpa si Beng. Sampai di sini, kita akan mengira jika 2 orang yang menggengbeng si Beng dan membuangnya di tempat sampah adalah suruhan si Tong. Singkat cerita lagi, akhirnya mereka mendapatkan 30 kliennya dan Pat menginstruksikan tentang rencana mereka. Kemudian Lin bertemu si Beng dan memintanya untuk bergabung ke dalam rencananya. Awalnya si Beng menolak, namun setelah dipikir-pikir ini adalah kesempatan si Beng untuk menutupi keapesannya yang gagal mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Scene kemudian berpindah kepada sebuah markas tempat menyusun rencana dan perlengkapan yang harus mereka sediakan untuk mengikuti ujian Stitch. Setelah semuanya telah lengkap, mereka mulai membahas keuntungan yang akan diterima oleh Lin dan Beng. Beng akan mendapatkan bayaran sebesar 411 juta, sedangkan Lin akan mendapatkan 2 kali lipat dari bayaran Beng, yaitu sebesar 822 juta. Keesokan harinya saat mereka berkumpul kembali, Lin menanyakan kepada Pat jika Lin ketahuan akan semua rencananya, apa yang akan ia katakan. Dan yang kedua, Lin menyuruh Pat jujur mengenai hal tentang dari Beng. Dan ketika Pat mulai menjelaskan, Pat keceplosan bahwa Beng pernah dikeroyok dan ditelantarkan di tempat pembuangan sampah. Sontak Beng langsung memukuli Pat karena telah mengetahui jika penyebab semua kesialannya itu ternyata rencana si Pat. Ya, 2 orang yang memukuli Beng itu adalah suruhan Pat. Karena Pat tahu jika ia tidak melakukan cara kotor, maka Beng tidak akan mau bergabung dengan rencana mereka. Akhirnya, Lin dan Grace pun kecewa dengan cara Pat, lalu meninggalkannya sendirian. Grace kemudian meminta maaf kepada Lin tentang apa yang telah dilakukan oleh Pat. Setelah itu, Lin pun mengajar Beng untuk meminta maaf. Di sini awalnya Lin ingin membatalkan rencana tersebut karena kelakuan si Pat. Tetapi si Beng berdalih bahwa ia mencoba untuk tidak memikirkannya dan setidaknya ia akan mendapatkan uang sebagai ganti rugi dari mukanya yang babak belur karena dikeroyok. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kembali ke rencana awal dan mereka pun berangkat ke Sydney. Singkat cerita, Lin dan Beng sedang mengikuti ujian Stitch. Pada sesi pertama, soal ujian berjumlah 52 soal. Dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu 45 menit saja. Dan dari sini rencana akan dimulai, di mana Beng bertugas menghafal jawaban dari nomor 1 sampai 26, sedangkan Lin menghafal dari nomor 27 sampai 52. Dengan begitu mereka akan menyelesaikan jawaban dengan lebih cepat. Kemudian ketika waktu sudah habis, mereka akan bergegas ke toilet untuk mengambil HP yang sudah diset sebelum mereka mengerjakan ujian. Sementara itu, 4 jam sebelum ujian Stitch dimulai di Thailand, Tong mengumpulkan klien dan menyediakan babang ojek untuk mengantar mereka nantinya. Sedangkan Grace dan Pat mengurus jawaban yang dikirim oleh Lin dan Beng dari Sydney. Dan di sini kita akan ditunjukkan ketika Beng ingin mengirim jawaban ke Pat, ia teringat tentang kejadian apes yang menimpanya. Hingga akhirnya ia meminta keuntungan 2 kali lipat dari sebelumnya sebagai ganti rugi karena dipukuli. Si Pat yang melihat keinginan Beng langsung ngamuk seketika. Lalu akhirnya Pat dan Grace mengalah dan mengirimkan Beng uang yang dimintanya.
Lalu, bank pun mengirim jawabannya dan nantinya jawaban-jawaban ini akan dimasukkan sebagai kode barcode yang ada pada sebuah pensil. Sehingga klien yang mengikuti Stitch aman karena mereka hanya kelihatan membawa pensil biasa. Oke, agar kalian tidak kebingungan terkait metode barcode di pensil ini, kita akan flashback di mana Lin menjelaskan bahwa setiap jawaban A, B, C, dan D akan menempati masing-masing barcode dengan ukuran garis yang berbeda-beda. Jadi, Grace dan Pat hanya perlu mencetak stiker barcode sebanyak-banyaknya sampai jawaban terpenuhi. Pat juga menjelaskan bahwa saat ujian, ia akan menggunakan 4 pensil sekaligus untuk satu orang, di mana perhitungannya satu pensil untuk satu sesi, dan jumlah sesi semua terdapat 4 sesi. Untuk esainya sendiri, Lin akan melihat soalnya saja, lalu Grace dan Pat diperintahkan untuk searching di Google. Lalu, singkat cerita, Beng dicurigai oleh pengawas Stitch karena sudah terlalu lama di dalam toilet. Karena Beng terlalu gugup saat mengirimkan jawaban ke Pat, ia tidak sengaja menjatuhkan bagian toilet yang ia gunakan untuk menyembunyikan HP-nya. Dan spontan pengawas Stitch mendobrak pintu toilet tersebut. Lalu si Beng diinterogasi. Selanjutnya, karena Beng sudah tidak dapat mengikuti ujian, Lin terpaksa harus menghafal sendirian jawaban sesi terakhir ini. Namun, Lin berhasil menghandle itu semua dengan mengingat kembali metode yang digunakan saat bisnis percontekannya di Thailand. Dan akhirnya, Lin menyelesaikan rencana terakhirnya dengan berpura-pura sakit dan muntah di ruangan ujian. Lalu Lin pun pergi meninggalkan ruangan Stitch. Kemudian, scene berpindah saat ayah Lin datang ke markas tempat Grace dan Pat berada untuk mencari keberadaan Lin. Kemudian, scene kembali berganti di mana Lin dikejar-kejar oleh pengawas Stitch yang juga mencurigainya. Lin masih sempat mengirimkan jawaban kepada Pat, dan di sisi lain, ayahnya Lin terus mendesak Pat dan Grace untuk jujur tentang apa yang mereka rencanakan sebenarnya. Dan ketika ayahnya Lin hendak melihat notifikasi pesan di HP Pat yang dikirimkan Lin, Grace sontak memberikan alasan kepada ayah Lin bahwa Lin sedang berpacaran dengan Beng di Sydney dan membohongi ayahnya Lin. Buset, sampai segitunya si Grace. Singkat cerita, Lin akhirnya berhasil mengirim semua jawaban kepada Pat. Namun pengawas Stitch berhasil menemukan Lin, dan Lin dibawa kembali ke tempat Stitch. Untungnya, Lin sempat membuang handphone yang ia gunakan untuk menghilangkan jejak. Dan para klien langsung diberangkatkan, diantar oleh babang ojek setelah jawabannya telah mereka dapatkan. Namun, ketegangan masih belum selesai. Kedutaan mendatangi Lin dan mengatakan jika Beng telah menggunakan handphone saat ujian, dan itu membuat Beng tidak dapat mengikuti ujian Stitch selamanya. Akhirnya, Lin pun pulang dan bertemu ayahnya serta menyesali semua perbuatannya. Sementara Beng dikeluarkan dari sekolah akibat perbuatannya itu. Sementara itu, Pat, Grace, dan Tong berpesta merayakan nilai kecurangan mereka. Kemudian Beng mengajak Lin untuk mampir ke tempat barunya dan terlihat di sana mesin cuci baru akan digunakan untuk usaha laundry Beng. Pada scene ini, Beng kembali menawarkan kepada Lin untuk melanjutkan kembali bisnis kotornya, di mana ia akan memberikan jawaban kepada klien sama seperti ujian Stitch yang lalu dengan keuntungan yang lebih besar tentunya. Namun, Lin menolaknya karena Lin sudah tobat. Tetapi, Beng yang kehausan akan uang malah mengancam Lin jika ia tidak menurutinya. Beng akan membocorkan rencana Lin, Pat, Grace, dan Tong, dan 30 klien lainnya. Tetapi, di sini Lin tetap menolak dan pergi meninggalkan Beng. Kemudian, di akhir film, kita diperlihatkan saat Lin dipanggil oleh pengawas Stitch untuk dimintai keterangan. Dan saat Lin berbicara, I'm ready. Film pun tamat. Oke reviewers, kalau menurut Babang, film ini sangat bagus, di mana pesan moral yang dapat kita ambil, yaitu pintar saja tidak cukup jika tidak diiringi attitude dan kejujuran yang baik. Babang juga menyimpulkan, jika sebetulnya yang pintar di sini lebih menonjol kepada si Grace dan Pat, di mana ia bisa memanfaatkan kejeniusan Lin dan Beng hanya dengan uang. Jadi sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian punya saran review film yang menarik, silahkan tonjok-tonjokkan di kolom komentar di bawah ini. Saya Babang Irbi TV pamit undur diri dan see you next video. Bye bye.